Kita akan terima kasih Pak Pendeta Timun Marbo dari Jakarta Kota yang sudah mengundang kami Danos and Friend di YouTube ini. Oke, selamat siang Pak Tommy. Apa kabar Pak pagi ini? Baik, Siang nih? selamat siang Pak Danos. Iya. Senang sudah ketemu Pak. Puji Tuhan. Ya. Pak Tommy, ini adalah seorang, kalau saya katakan pemerhati pendidikan, tapi seperti itulah yang saya rasakan. Ya. Pak Tommy, kami dari Danos and Friend ingin menimba ilmu lah ya tentang dunia pendidikan ini. Pak Tommy bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa Danos and Friend. Ya, ini saya Pak Tommy. Saya di Yayasan Sekolah Kristen Bukit Sinai yang ada di Angke, Jakarta Utara. Sekolah ini sudah berdiri sebelum tahun 80 oleh ibu saya, Ibu Mariam. Ya, ini tujuan sekolah ini adalah untuk mendidik anak-anak yang tinggal di daerah Jakarta Utara Angke tersebut. Ya, nah hingga saat ini saya rasa sudah ribuan anak-anak yang dididik dalam sekolah yang kecil tapi luar biasa. Ya, pada saat ini ada Ibu Rusmina sebagai kepala sekolah dibantu oleh guru-guru kita yang sangat kompeten untuk mendidik anak-anak kita. Saat ini di sekolah kita ada sekitar 140-150-an murid Pak yang belajar setiap hari di level TK dan SD saja. Ya, dan mereka itu setiap hari dapat bimbingan dari guru-guru yang sangat fokus untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa menjadi generasi-generasi baru yang akan terus juga berbakti kepada negara dan bangsa kita. Ini sangat menarik ya dari TK SD Bukit Sinai ya. Ini TK SD Bukit Sinai ini kalau kami boleh tahu ya, mungkin pemirsa juga mau tahu, ada berapa tempat atau sekolah yang ada di Jakarta atau mungkin ada tempat lain? Sekolahnya cuma satu Pak. Satu. Yang sekarang ini ya. Tapi Ibu Mariam yang pendirinya yayasan ini juga ada satu lagi yang Jakarta Utara. Tapi namanya berbeda Pak. Oh begitu. Namanya Sekolah Kristen Harapan Mulia. Harapan Mulia. Itu ada TK, SD, SMP dan SMK. Oke. Jadi sekolah ini dari TK sampai dengan SMK. Asal yang di Bukit Sinai TK dan SD saja. Oh, yang Bukit Sinai ini ya. Tapi kalau yang di Harapan Mulia, Mulia Pademangan itu TK, itu. SD, SMP dan SMK. Oke. Ini untuk pelayanan. Pelayanannya. Kalau saya perhatikan Pak Tommy di sekolah ini, saya lihat gini ya. Kalau saya lihat sekolah ini dengan sekolah yang kalau dikatakan tidak besar ya, bila dibandingkan dengan beberapa sekolah Kristen ya, yang ada di Jakarta saya tahu ya. Yang kalau kita lihat dari sekolah ini kan yang besar-besar itu kan ya tentu kuat dia menopang sekolah ya. Tapi yang saya salut dengan sekolah ini sampai sekarang tetap eksis dan mungkin makin berkembang. Apa yang dilakukan sehingga seperti ini Pak Tommy? Ya, itu kita banyak berdoa Pak. Berdoa ya. Tuhan terus berikan bantuan ya dari sana berkat-berkat untuk kita terus dapat menjalankan sekolah tersebut Pak. Ini semua berkat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Jadi Tuhan yang bekerja ya. Oke. Semua guru dan kepala sekolah yang juga bersedia untuk sama-sama mendidik anak-anak kita Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak Tommy, ya, di luar dari mengurus yayasan ini, apakah Bapak ada kegiatan di luar dari sekolah ini? Ya, saya ini di bidang properti Pak. Properti ya. Berarti sehari-hari bidang properti ya. Ya, bidang properti. Tapi kenapa Pak Tommy tertarik ke dunia pendidikan ini? Biasanya kalau gue ada properti kan, udah, apalagi sekolahnya nggak besar, malas deh gitu kan. Kenapa Pak Tommy? Ini menarik sekali nih. Saya bilang kalau dilihat dari akal sehat manusia kayaknya capekin Pak. Betul. Tapi tadi kita sama-sama merayakan acara Natal dengan anak-anak yang dari TK SD itu luar biasa senangnya, itu membuat kita terus-menerus mau melanjutkan. Betul, itu yang saya suka cita ya. Kita mendidik mereka seperti didik anak-anak kita sendiri
kayak cucu-cucu kita sendiri, Iya. Pak. Itu udah umur cucu kita sebetulnya. Jadi kan kita senang. Iya. Ya, anak saya cuma 2, tapi ini dengan mereka ini kayak punya ratusan gitu, Iya. Pak, anak-anak. Kalau boleh tahu usia Pak Tommy berapa sekarang? Saya 61. 61. Putra berapa? Putra 1, putri 1. Satu. Ya. Sudah selesai sekolah semua Iya, ya? iya, mereka Oke. tinggal di Amerika, Pak. Amerika ya. Jadi saya dibilang sepi, tapi tidak sepi. Sebenarnya Tidak sepi, ada anak-anak ini ya. Iya, anak banyak. Oke. Iya. Bagaimana ini yayasan ini gitu? Berarti kan ini ada tombak estafet ini. Kalau saya boleh tahu, yayasan ini sifatnya memang yayasan pribadi atau memang ada grup seperti ini? Seperti kalau yayasan A itu ada perkumpulan dan sebagainya. Ini bagaimana? Lebih ke pribadi. Pribadi. Ya, tidak ada. Berarti ibu dari Pak Tommy yang Iya, mendirikan. iya. Sampai saat pun ibu, terima kasih Tuhan, di usia yang 88 tahun, 88 tahun. ya Tuhan berkati masih datang ke Iya. sekolah untuk sama-sama melihat bagaimana perkembangan sekolah-sekolah tersebut, Pak. Oke. Terus memberikan berkat Oke. kesehatan ya, Oke. dan terus diberikan kesehatan Iya. itu, Pak. Ya, jadi saya ini sehubungan dengan ada usaha lain, saya pada waktu ada kesenggangan saya juga bantu memonitor, Pak. Iya. Oke. Pak Tommy, kalau boleh tahu waktu ibu pertama kali mendirikan sekolah ini, Pak, apa alasan ibu kenapa sampai berpikir mendirikan sekolah ini? Yang pada satu mungkin ya persaingan sekolah cukup pelik, apalagi di masyarakat, di lingkungan yang kalau saya perhatikan yang begitu padat, Pak. Istilahnya menjaring anak-anak orang yang begitu kan susah ya untuk mengembangkan sekolah. Apa alasan kalau ibu Pak Tommy tahu ibu dari Pak Tommy memberikan sekolah ini? Seingat saya, ibu itu waktu saya masih muda, masih SMP, SMA itu, ibu saya itu sudah hampir meninggal, Pak, akibat sakit. Jadi seingat saya, ibu itu Tuhan berikan kesempatan kembali hingga ada keinginan untuk melakukan pelayanan dan pendidikan yang dia sangat sukai, Pak. Ya, terus seingat saya udah 40-50 tahun, Pak. Yang mana murid-muridnya saya di jumlah mungkin udah ribuan, Pak. 20 tahun itu. Dan mereka itu pun sudah ada yang berumur kepala 5 juga, Pak. Ya, Gitu ya. Jadi mereka itu juga ada yang anak-anaknya pun balik ke sekolah ke kita, Pak. Jadi ada 2-3 generasi sekarang. Oke. Ya, Kalau satu lagi Pak Tommy, apakah yayasan ini ada, maaf kata ya, tanda kutip, bantuan dari luar atau dari pemerintah sendiri? Bagaimana bentuk perhatian ke yayasan ini sendiri, Pak? Bantuan seperti semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, saya yakin bantuan hanya kita itu hanya dari pemerintah yang ada BOS ya, Pak ya. Oh, BOS ya, ya. Tidak ada dana dari lain tempat. Iya. Tidak ada. Tapi Tuhan yang membantu kita. Amin, amin. Tanpa mereka Oke, amin. mencukupi, dan Iya. itu sudah cukup untuk kita terus berjalan, Pak. Ya. Ada berapa guru di sekolah? Ya, Semuanya? Ini, dua sekolahnya ada hampir 30 guru. 30 guru ya. Dua sekolah tersebut ya. Itu guru-guru terdiri dari agama Kristen semua harus atau gimana? Macam-macam, Pak. Macam-macam ya, puji Tuhan. Memang itu yang kita paling penting. Yang penting bagaimana dia memberikan pelayanan dan perhatian ke dunia pendidikan. Oke, yang terakhir Pak Tommy ini ya. Pak Tommy, pesan-pesan kepada pemirsa Downloads and Friends, dunia pendidikan terutama untuk ke sekolah yang dipimpin di yayasan di bawah Pak Tommy. Silakan, Pak. Ya, sekali lagi terima kasih penonton, pemirsa semua. Ya, kalau saran saya kalau ada waktu bisa mampir ke sekolah Kristen Bukit Sinai di Angke dan sekolah Kristen Harapan Mulia di Pademangan, supaya bisa melihat sendiri bahwa bagaimana kita ini semua dengan hati mendidik anak-anak kita untuk menjadi bibit-bibit unggul yang bisa membangun bangsa kita ke depannya. Moga-moga dengan datang ke sekolah tersebut kalian juga bisa mau bervolunteer, meluangkan waktu di luar, bukan hanya karir kita, juga bisa meluangkan waktu menjadi guru-guru. Kayak saya pun pribadi di gereja saya pun sempat 8 tahun saya volunteer di sebulan sekali di sekolah kampung mengajar bahasa Inggris, Pak. Jadi siapapun bisa. Oke. Istilahnya kita sebagai orang-orang yang Tuhan telah berkati harus menyalurkan berkat kepada mereka-mereka juga yang tidak mampu. Ya, itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy untuk wawancara kita.
yang begitu bagus, begitu indah yang membangun di dalam dunia pendidikan sendiri. Sama Pak. Ya gimana pun kita berdoa untuk yayasan ini, terutama untuk kesehatan dari Ibu dan Pak Tommy Terima kasih. yang begitu ulet, walaupun sudah senja tapi tetap ulet dan mematikan ya. Terima kasih Pak Tommy, sampai jumpa kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Pak Tommy. Pak Tommy, saya bangga melihat Bapak dan Ibu karena diberikan Tuhan kepercayaan yang luar biasa kan? Untuk mencerdaskan anak bangsa dan mempersiapkan anak-anak Tuhan menjadi duta-duta Kristus. Yang menjadi pertanyaan saya, apa alasan sekolah kita ini diberi nama Bukit Sinai? Wah, itu pertanyaan yang saya sulit jawab sebabnya saya rasa itu waktu itu mungkin awal-awal tidak gampang Pak ya, sekolah itu. Jadi waktu itu pikir kan ke Cina itu kan orang Yahudi kan keluarkan dari Mesir ya melalui Bukit Sinai itu tempat Musa menerima 10 perintah Allah. Itu pada waktu dari Mesir terus sampai ke Kanaan ya. Jadi itu jalan yang panjang sampai 40 tahun ya. Salah satunya sampai ke Bukit Sinai di mana dikasih 10 ayat itu ya, 10 perintah Allah. Nah itu mungkin jadi pikir ini akan perjalanan yang panjang ke depan. Jadi kita harus bisa mau terus dengan sabar terus sampai ke Kanaan itu di akhirnya. Itu ya saya rasa Pak ya. Luar biasa. Berarti memang Tuhan memakai Bukit Sinai untuk mempersiapkan anak-anaknya supaya mereka bisa sampai kepada apa yang Tuhan harapkan kan, yang Tuhan rancang dalam kehidupan mereka. Yang kedua Pak, apa visi dan misi daripada Bukit Sinai? Iya. Visi misinya tadi lagi yaitu kita mau terus mendidik anak-anak kita, terus mendidik dengan betul, dengan sepenuh hati untuk yang baik lagi untuk menjadi penerus kita Pak di kemudian hari, membangun terus juga membuat bangsa Indonesia ini terus maju, mendukung pemerintah dan juga untuk yang kita ini untuk supaya mereka supaya takut akan Tuhan dan kehidupannya sehari-hari ya, dan Tuhan juga ya seperti kita. Baik. Nah, dan yang terakhir ini menggoda saya kan, ibu yang sudah umur 80 tahun, 88 tahun tetapi tetap semangat melayani Tuhan melalui dunia pendidikan kan? Apa kira-kira yang membuat beliau tetap mempunyai komitmen kan? Sampai kapanpun juga saya akan melayani Tuhan, begitu Pak. Diawali waktu saya bicara waktu awal pada waktu saya SMP itu mungkin udah balik 45 tahun yang lalu, ibu saya sudah hampir dipanggil Tuhan Pak, yang mana Tuhan masih memberikan kesempatan kedua hingga ibu terus sampai saat ini pun dengan tidak goyah tetap mengingat itu untuk selama masih ada terus akan berbakti untuk melayani dalam bidang pendidikan, mencari jiwa juga ya untuk Tuhan gitu ya, untuk gitu Pak. Berarti saudara-saudara Dalmas and Friends, ini merupakan satu implementasi dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan di depan kita sudah nyata seorang ibu yang sudah berumur 88 tahun kan, tetap semangat, tetap eksis kan, untuk melayani Tuhan, mempersiapkan anak-anak Tuhan menjadi duta-duta Kristus yang luar biasa, yang saat ini kan, dipercayakan kepada anak beliau Bapak Tommy untuk terus kan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oleh karenanya siapapun juga dari antara kita yang ingin melayani Tuhan, mari berikan hati dan pikiran. Bukit Sinai adalah tempat yang Tuhan telah persiapkan untuk membangun, mengembangkan dan mempersiapkan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati Bukit Sinai dan Harapan Baru. Tuhan Yesus memberkati Ibu Maria dan Tuhan Yesus memberkati Bapak serta keluarga.
dan keluarga besar Bukit Sinai. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih semua penonton sehat selalu. Nah, para pemirsa dan rekan tadi kita sudah dengarkan wawancara kita dengan Pak Tommy dan juga dengan Pak Timbun sebagai pendeta di HKBP Jakarta Kota. Bagaimana pengembangan pendidikan, bagaimana semangat pendidikan Bukit Sinai sesuai dengan namanya Bukit Sinai. Bagaimana bangsa Israel ketika melewati Bukit Sinai itu, dan Tuhan percaya ini sekolah sudah 30 tahun tetap berjalan. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai berkat dan misi membuat sekolah ini sebagai penyalur berkat dari kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Ya, shalom buat kita semua. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.